Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Khulashah fi Ushulil Fiqh yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hasan Hitu. Kita lanjutkan sekarang ke halaman 45. Al-Fahlus Tsani fil Mantuqi wal Mafhumi. Pasal kedua menjelaskan tentang mantuk dan mafhum. Yanqasimul kalamu min haitsu dalalatil lafzi 'alal ma'na bi wad'ihi al-lughawi aw bi wasitati al-'aqli ila mantuqin wa mafhumin. Kalam dari sisi petunjuknya kepada makna dari peletakan bahasanya, dari teksnya, atau melalui perantara akal terbagi pada mantuk dan mafhum. Maksudnya begini, petunjuk lafaz terhadap makna ada kalanya melalui dari teksnya secara langsung, atau melalui penalaran akal. Jika melalui dari teksnya maka disebut dengan mantuk, dan jika melalui penggunaan akal disebut dengan mafhum. Fal mantuqu ma dalla alaihi al-lafzu al-mantuqu bihi biwad'ihi al-lughawi. Mantuk adalah makna yang ditunjuk oleh lafaz, makna yang ditunjuk oleh lafaz yang diucapkan dari jalur teksnya, peletakan bahasanya, dari melalui jalur teksnya. Itu mantuk namanya. Wa dzalika ka qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil khubatha." Fa hadha al-lafdhu dalla ala anna al-ma'a idza balagha al-qullataini la yatanajjasu illa annahu lam yata'arrab lil ma'i idza kana aqalla min qullataini aw kana aktsara minhuma, fama tadullu alaihi al-alfadhu bi wad'iha al-lughawi yusamma dalalatul mantuqi. Contoh mantuk adalah seperti idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khubsa. Lafal ini, hadis ini menunjukkan bahwa air yang sampai 2 kullah itu tidak bisa najis. Tetapi hadis ini tidak menyebutkan air yang kurang dari 2 kullah dan air yang lebih dari 2 kullah. Jadi yang disebutkan hanya air yang sampai 2 kullah. Maka makna yang ditunjuk oleh lafal dari teksnya disebut dalalatul mantuk. Jadi mantuk itu adalah makna yang ditunjuk oleh lafaz dan terdapat dalam teksnya, disebutkan dalam teksnya, itu mantuk. Wal mafhumu huwa ma dalla alaihi al-lafzu la bi wad'ihi al-lughawi wa innama bi wasitatil aqli. Sedangkan yang disebut dengan mafhum adalah makna yang ditunjuk oleh lafaz bukan dari peletakan bahasanya, bukan dari tekstualnya, tetapi dari perantaraan akal. Contohnya mafhum. Jadi mafhum adalah makna yang ditunjuk oleh lafaz bukan dari peletakan bahasanya, bukan dari tekstualnya, tetapi dari perantaraan akal. Contohnya mafhum, wa dzalika ka hukmil ma'i idza kana aqalla min qullataini aw aktsara minhuma fa inna an-nass as-sabiqa lam yadulla alaihima bi wad'ihi al-lughawi. Contoh dari mafhum adalah seperti hukumnya air yang kurang dan yang lebih dari 2 kullah. Dalam hadis tadi, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khubatha, itu tidak menyebutkan air yang kurang dari 2 kullah atau air yang lebih dari 2 kullah. Maka hukum hukum air yang kurang atau yang lebih dari 2 kullah itu mafhum karena tidak disebutkan dalam teks hadis.
walakinnana arafna biwasitatil aqli annahu idza kana al-ma'u la yahmilu al-khabtha idza balagha qullataini bi kathratihi fa alla yahmilahu idza kana aktsara min qullataini min babi aula. Tetapi kita tahu dengan perantaraan akal bahwa apabila air tidak najis, saya ulangi, apabila air yang sampai 2 kullah itu tidak najis karena air itu banyak, maka air yang lebih 2 kullah juga tidak najis, apalagi yang lebih dari 2 kullah. Maksudnya begini, air yang sampai 2 kullah sudah tidak najis karena air itu banyak, apalagi yang lebih dari 2 kullah. Itu akal. Fahadzal hukmu lam yadulla alaihi al-kalamu bimantuqihi wa innama bil ma'na al-mafhumi minhu biwasitatil aqli. Hukum ini, hukum apa? Yaitu hukum air yang lebih dari 2 kullah, bahwa ia tidak menerima najis, itu tidak ditunjuk oleh teks hadis dari mantuknya. Tidak ditunjuk oleh hadis dari teksnya, tetapi ditunjuk melalui akal. Ini yang pertama. Yang kedua, wa arafna biwasitatil aqli annal ma'a idza kana aqalla min qullataini fa innahu yatanajjasu bimulaqatihi lin najasa. Wa hadha aidan lam yadulla alaihi al-kalamu bimantuqihi wa innama bil ma'na al-mafhumi anhu biwasitatil aqli. Kita juga tahu dengan penggunaan akal, perantaraan akal, bahwa air yang tidak sampai 2 kullah itu najis kalau tersentuh najis. Hukum ini juga tidak ditunjuk oleh hadis, oleh teks tadi dengan teksnya, dengan mantuknya, tetapi ditunjuk melalui akal, dengan makna yang dipahami melalui akal. Jadi kesimpulannya, makna yang ditunjuk oleh sebuah lafal melalui tekstualnya, teksnya, maka disebut dengan mantuk. Apabila ditunjuk oleh akal disebut dengan mafhum. Aqsamul mantuqi wal mantuqu taratan takunu dalalatuhu 'alal ma'na qat'iyatan wa takunu dhanniyatan wa taratan mujmalatan. Pembagian mantuk sekarang. Mantuk ada kalanya petunjuknya terhadap makna itu ada yang qat'i, kadang ada yang dhanni, kadang ada yang mujmal. Jadi lafal yang menunjukkan kepada makna melalui teksnya itu kadang-kadang petunjuknya itu pasti, kadang-kadang petunjuknya itu dugaan kuat, dan kadang-kadang petunjuknya itu masih samar. Mujmalah itu samar. Fa idza dallal kalamu 'ala al-ma'na al-mawdu' lahu dalalatan qati'atan fa hiya dalalatun nassi. Ka qoulihi ta'ala qul huwallahu ahad. Fa dalalatu ahadin 'alal wahdaniyati dalalatun qati'ah fa hiya dalalatun nassi. Apabila kalam menunjukkan kepada makna dengan petunjuk yang pasti, maka itu disebut dengan dalalatun nas. Seperti firman Allah, qul huwallahu ahad. Lafal ahad ini menunjukkan pada makna satu secara pasti, maka ahad disebut dengan lafal nas. Wa idza kana dalalatuhu dhanniyatan fa hiya dalalatu dhahir wa dzalika qaulihi ta'ala aw lamastumun nisaa fa dalalatu la masa 'alal massi bil yadi kama dhaba ilaihi Syafi'i wa ghairuhu dalalatun min qabilil dhahir li'annahu tahtamilul ma'na al-akhar alladhi dhahaba ilaihi Abu Hanifah wa huwa al-wajh. Apabila petunjuk lafal kepada maknanya itu dugaan kuat, tidak pasti, yakni mempunyai dua makna, tapi satunya ada yang lebih kuat maknanya, maka itu disebut dengan dalalah yang zahir. Jadi kalau nas itu maknanya hanya satu, tidak mempunyai makna lain. Kalau zahir maknanya itu dua atau lebih, tetapi ada makna yang lebih jelas, itu namanya zahir. Seperti firman Allah, lamastumun nisaa. Lafal lamasa ini mempunyai dua makna. Pertama bermakna menyentuh dengan tangan, seperti yang diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i. Kadang dia mempunyai arti makna bersetubuh,
seperti yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Tetapi makna yang lebih jelas yaitu bermakna menyentuh. Maka lamasah ini disebut dengan lafal zahir. Mengapa? Karena mempunyai dua makna yaitu menyentuh dan makna bersetubuh. Tetapi ada yang lebih unggul, maknanya itu disebut dengan zahir. Zahir ini bisa ditakwil. Bisa ditakwil. Itu yang kedua. Yang kedua adalah zahir. Kemudian yang ketiga, wa idza kana dalalatul lafzi 'ala al-ma'na tahtamilu al-ma'nayaini ihtimalan musawiyan fa huwa al-mujmal. Wa hadza kadalalati kalimatul qur'ih bisa bi qaulihi ta'ala wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ala manal haidi wat tuhri. Apabila petunjuk lafaz kepada maknanya itu memungkinkan dua makna yang sama-sama kuat, tidak ada yang lebih unggul, maka lafal itu disebut lafal mujmal. Seperti petunjuk lafal al-qur'i di sini. Wal mutallaqatu, orang yang ditelak wajib menunggu, wajib beriddah selama 3 quru. Lafal quru di sini mempunyai dua makna. Pertama bermakna haid, yang kedua bermakna suci. Dan kedua makna ini sama-sama kuat, tidak ada yang lebih kuat. Maka itu disebut dengan lafal mujmal. Wa hadza qabla tarjihi ahadil ma'nayaini wa amma ba'da tarjihi fal qur'u zahirun fil rajih duna ghairihi. Ini maksudnya apa? Keberadaan Qur'an termasuk lafal mujmal itu sebelum ditarjih salah satu maknanya. Tadi maknanya kan dua, makna haid dengan makna turun. Dia mujmal kalau sebelum ditarjih. Adapun setelah ditarjih maka dia menjadi zahir. Misalnya Imam Syafi'i mentarjih Qur'an ditarjih kepada suci misalnya. Maka menurut Imam Syafi'i Qur'an itu sudah menjadi zahir meskipun awalnya itu mujmal. Abu Hanifah Qur'an mentarjih makna haid misalnya. Maka Qur'an itu menurut Abu Hanifah zahir, bermakna apa? Bermakna haid meskipun dia masih memungkinkan bermakna suci. Aqsamul mafhumi wallahu ta'ala alam. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.